Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Melida bersama rekan saya Triana Nurfaujiah. Di sini izinkan saya dan teman saya menjelaskan sedikit tentang apa itu pembelajaran model games. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran model games. Model pembelajaran berbasis game merupakan metode pembelajaran yang menggunakan dan melibatkan aplikasi permainan yang sudah dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran siswa. Dengan menggunakan game-based learning, kita dapat memberikan stimulus pada 3 bagian penting dalam pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, dan psikomotor. Permainan atau aplikasi yang terdapat dalam model pembelajaran berbasis game ini sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan imajinasi siswa dalam berpikir. Pada umumnya, model pembelajaran ini didesain untuk menyeimbangkan materi pembelajaran yang diajarkan guru dengan bermain dan kemampuan siswa terkait penerapan pembelajaran tersebut ke dalam dunia nyata. Proses dalam pembelajaran berbasis game ini memanfaatkan permainan atau aplikasi yang terdapat pada komputer, laptop, ataupun ponsel sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran serta meningkatkan kemampuan pemahaman dan pengetahuan siswa, dan juga sebagai evaluasi mengenai materi pembelajaran telah diajarkan. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis game digital apa aja sih? Nah, 1. Memilih game sesuai topik. Yang kedua, menjelaskan konsep. Ketiga, menjelaskan aturan permainan. Keempat, bermain game. Kelima, merangkum pengetahuan. Keenam, melakukan refleksi. Ketujuh, mengidentifikasi kebutuhan sumber belajar siswa. Yang kedelapan, mengidentifikasi game digital pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa. Permainan yang diberikan sebaiknya dirancang untuk menciptakan suatu aksi yang akan dialami oleh siswa, yang kemudian akan ditarik dalam proses refleksi mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Game-based learning sendiri dianggap cocok diterapkan pada pembelajaran anak generasi saat ini karena beberapa faktor, seperti yang pertama, kompetensi dan kerjasama tim dapat menambah motivasi pada siswa. Yang kedua, adanya umpan balik yang cepat membuat siswa bisa alternatif lain dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang asik dan menyenangkan sehingga meningkatkan semangat siswa dan motivasi siswa. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Triana Nurfaujiah. Karakteristik game-based learning, salah satunya menarik dan mengasihkan. Tentu harus menarik dan mengasihkan, karena dalam penyampaian materi pembelajaran, guru harus bisa kreatif, agar siswa tidak merasa jenuh selama melaksanakan pembelajaran. Nah, metode permainan adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai bentuk permainan. Segala potensi yang dimiliki game sebagai media sangat memungkinkan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang motivatif bagi siswa. Selanjutnya, ada yang berdasarkan pada pengalaman dan juga ada tantangan yang bisa disesuaikan. Mengapa demikian? Karena tantangan diberikan dalam setiap tingkat kesulitan yang tetap. Ada kemungkinan untuk mengontrol karakter permainan yang harus memecahkan tugas yang berbeda dan dihadapkan dengan sebuah masalah. Dengan demikian, para pemain harus bisa membuat keputusan dan pilihan. Selanjutnya, ada umpan balik dan interaktif. Umpan balik adalah salah satu aspek komunikasi yang harus dilakukan baik oleh guru ke siswa ataupun sebaliknya. Umpan balik atau feedback diperlukan untuk membantu yang dilakukan berhasil atau tidak. Kemudian interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah pada cause and effect. Yang terakhir ada sosial dan kerjasama. Kelebihan dan kekurangan game-based learning. Kelebihan, yang pertama, membuat siswa menjadi aktif dan kritis, adanya interaksi dan peran langsung dalam pembelajaran. Kedua, guru dapat mengevaluasi secara langsung pada saat permainan. Yang ketiga, pemahaman lebih berkesan dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Karena jika siswa nyaman dalam pembelajaran tersebut,
dan menikmatinya, maka dia tidak mudah lupa dengan metode yang diajarkan tersebut. Yang keempat, menumbuhkan rasa nyaman, menyenangkan, dan semangat dalam diri siswa. Kemudian selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan alat dan media tambahan. Yang kedua, suasana sering menjadi tidak kondusif. Nah, ini bisa terjadi karena antusiasnya siswa untuk mencoba metode pembelajaran yang belum pernah dicoba sebelumnya, sehingga menjadi tidak kondusif. Yang ketiga, membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak. Mengapa demikian? Karena siswa sebelumnya belum pernah mencoba, jadi harus menyesuaikan dengan metode yang baru yang dia pelajari. Yang keempat, setting pembelajaran perlu dipersiapkan dengan matang. Ada beberapa jenis game-based learning, Educandy, Wordwalk, Hot, Quizzes. Salah satunya ada Educandy. Educandy merupakan game edukasi yang berbasis web aplikasi. Game ini bermanfaat untuk mengurangi rasa bosan siswa saat kegiatan belajar dari rumah. Pembelajaran akan lebih bervariasi dan menyenangkan dengan Educandy. Kita bisa memberikannya kepada siswa tanpa siswa harus membuat akun. Berbeda dengan Quizzes dan Kahoot. Pada Educandy ini, ada beberapa jenis game yang bisa siswa pilih. Langkah-langkah untuk membuat permainan di aplikasi ini adalah: yang pertama, www.educandy.com, lalu pilih sign in dan pilih register di bawah kotak. Isikan dengan alamat email Anda, lalu tambahkan kata sandi. Cek kotak masuk email dan lakukan konfirmasi lalu login. Pilih tipe aktivitas yang ingin dibuat, words, matching pairs, atau quiz question. Masukkan judul atau topik pelajaran dan tambahkan nama pelajaran. Tambahkan konten, pertanyaan dan kunci jawaban. Anda juga dapat menambahkan gambar dan suara untuk permainan yang ada. Ulangi langkah 6 hingga semua pertanyaan yang Anda rasa cukup. Pilih tipe permainan yang diinginkan. Bagikan kode permainan atau link kepada siswa. Game dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang dikemas dengan disertai game, maka siswa akan merasa tertarik dan belajar menjadi lebih menyenangkan. Sehingga diharapkan daya ingat siswa terhadap materi yang disampaikan juga cukup tinggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.